Ini kesempatanmu. Alice mencoba membujuk Naomi dan menarik-narik tangannya. Ya, kita semua belum pernah ke sana kan? Jadi kenapa kita tidak berangkat bersama-sama saja? Lagi pula ada Nigel yang akan melindungi kita malam ini. Dia memiliki reputasi yang baik dan sepertinya juga cukup disegani di Maybury Commercial Street. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan selama bersamanya, kata Denny dengan senyum penuh harap. Naomi kemudian mengerutkan kening dan berkata, ada sesuatu yang masih tidak bisa aku pahami. Alice, tidakkah kau merasa ada yang aneh dari semua kejadian ini? Aneh? Apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu soal akuarium ikan arwana? Ya, dengan kening yang masih mengernyit, Naomi menjawab. Kalian semua bisa lihat tadi Flynn begitu keras dan dengan sangat jelas menyuruh kita membayar ganti rugi sebesar $200.000. Saat itu Flynn tidak terlihat mau berkompromi dengan Nigel. Bahkan meskipun Nigel mencoba merayu dan menyogoknya. Dan anehnya, dalam waktu kurang dari 10 menit sikap Flynn tiba-tiba berubah. Dia bahkan datang ke sini untuk meminta maaf kepada kita secara pribadi. Tidakkah kalian merasa ini aneh? Dengan panjang lebar Naomi mencoba menjelaskan kecurigaannya pada teman-temannya. Semua orang di dalam ruangan terdiam mendengar penjelasan Naomi. Harper kemudian menyahut. Ya, aku juga merasa ada yang aneh. Flynn tidak terlihat seperti orang yang gampang dibujuk. Dia jelas bukan orang yang bisa dihadapi dengan mudah. Tidak peduli seberapapun ahlinya Nigel dalam merayunya. Tidak mungkin bisa membuat Flynn berubah pikiran dalam hitungan menit. Jadi maksudmu ada orang lain yang membantu kita? Tanya Alice setelah menyadari bahwa situasinya memang sedikit tidak masuk akal. Sedari tadi dia sibuk mengagumi sosok Nigel sampai tidak begitu memperhatikan keadaan. Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa lagi yang lebih berkuasa dan berpengaruh daripada Nigel di Maybury Commercial Street? Harper, apakah kau berbicara tentang dirimu sendiri? Kata Denny mencemooh. Harper segera menjawab. Aku tidak bilang bahwa itu aku. Aku hanya ragu akan ini semua. Lagi pula, tadi kita juga berusaha mencari bantuan dengan menghubungi orang-orang yang kita kenal. Mungkin kita harus mengecek barangkali sebenarnya ada teman kita yang menolong kita keluar dari masalah ini. Kita harus memastikan bahwa kita berterima kasih pada orang yang benar. Ya, apa yang dikatakan Harper memang masuk akal, kata Alice dengan ekspresi wajah serius. Baiklah kalau begitu, kalian semua, coba hubungi lagi orang yang tadi kalian mintai tolong. Jadi kita bisa tahu apakah benar Nigel yang menolong kita atau bukan, lanjutnya. Semua orang di sana mulai membuka ponsel mereka dan menghubungi keluarga dan teman-teman mereka tadi. Saat itu, Gerald merasa sangat canggung. Apakah dia harus memberitahu mereka yang sebenarnya? Sayangnya, belum sempat Gerald memutuskan. Teman-temannya sudah berkumpul kembali dan membuat kesimpulan. Tentu saja karena tidak satu pun dari keluarga dan teman-teman mereka yang membantu. Aku yakin bahwa Nigel lah yang membantu kita menyelesaikan ini. Aku tidak yakin ada orang lain yang seberpengaruh dia. Sudahlah. Kita harus berhenti meragukannya, kata Denny kekeh dan memandang Harper dengan tatapan dingin. Ya, sudah. Sebaiknya kita segera keluar. Nigel pasti sudah menunggu kita di pintu masuk. Ayo jangan biarkan dia menunggu terlalu lama, kata Alice sambil memandang pada Harper dan Gerald. Dalam hati dia merasa muak. Pasti Harper asal saja berkata demikian hanya karena dia iri pada Nigel. Mereka lalu bergegas menuju pintu keluar tempat karaoke itu. Rupanya Nigel sudah menunggu di sana bersama beberapa orang teman. Naomi, apa kau akan ikut bersama kami? Kata Alice sambil menggandeng tangan Naomi. Maaf, Alice, tapi aku benar-benar tidak ingin pergi kemana-mana lagi. Aku akan ke sana lain kali jika ada kesempatan. Naomi memang tipikal orang yang belak-belakan dan dia merasa Nigel adalah orang yang munafik.
Naomi tidak suka padanya. Alice tidak bisa lagi membujuk Naomi untuk ikut bersama mereka. Jadi dia meninggalkan Naomi dan pergi bersama teman-teman asramanya. Mereka lalu berpisah di depan pintu tempat karaoke itu. Gerald hanya memandangi Naomi dan Harper saat teman-teman yang lain berangkat meninggalkan tempat karaoke itu. Terlihat jelas sebenarnya mereka berdua juga ingin turut serta pergi ke Wayfair Mountain Entertainment. Gerald yakin Harper dan Naomi melakukannya demi dia. Ia jadi merasa bersalah atas kejadian ini. Karena itu dia berjanji pada dirinya sendiri suatu hari akan membawa mereka berdua pergi ke Wayfair Mountain Entertainment. Berselang setengah jam kemudian, Nigel dan teman-temannya memarkir mobil mewah mereka di pelataran pintu masuk Wayfair Mountain Entertainment. Alice dan teman-temannya lalu bergantian keluar dari mobil. Mereka memandang bangunan itu penuh takjub. Berhenti. Kalian semua tidak diizinkan masuk ke sini. Tak disangka. Bahkan mereka belum sempat melangkahkan kaki menuju villa. Beberapa orang petugas keamanan berseragam hitam menghentikan mereka. Hai, bro. Kau tidak ingat aku? Aku Nigel. Anak dari Adam Fisher. Aku membawa teman-temanku untuk bersenang-senang di sini malam ini. Nigel memasukkan tangan di kantong celananya sambil tersenyum pada sekelompok bodyguard di depannya. Jaga-jaga kalau dia butuh melakukan sesuatu. Hahaha, Nigel, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Sesuatu yang besar telah terjadi pada keluargamu dan sekarang kau di sini untuk bersenang-senang. Aku khawatir ini bukanlah satu-satunya malam kau tidak diizinkan masuk ke villa. Aku takut kau bahkan tidak akan bisa lagi menginjakan kaki di Wayfair Mountain Entertainment sampai kapanpun. Para bodyguard itu mencibir Nigel dan di saat yang sama juga merasa kasihan padanya. Alice dan teman-temannya hanya bisa saling memandang mendengar yang dikatakan petugas keamanan itu. Sementara itu, Danny mencoba menantang mereka. Apakah kalian tahu dia ini siapa? Dia adalah Nigel Fisher. Restoran Grand Marshal di Maybury Commercial Street adalah milik keluarganya. Bentak Danny. Hahaha, ya. Kau memang benar. Tapi itu dulu. Dengar. Nigel, mulai hari ini, keluargamu bukan lagi pemilik restoran Grand Marshal. Tidak hanya itu. Semua bisnis keluargamu juga sudah bangkrut. Aku yakin pasti sekarang ayahmu sedang sibuk berurusan dengan polisi, biro bisnis, dan pihak bank. Sementara kau di sini mau bersenang-senang. Petugas keamanan itu mengangkat bahu dan tersenyum sinis pada Nigel. Nigel lalu berteriak kencang. Tidak mungkin.